Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Anda yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Danuarya Putra Pamungkas, berasal dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Saya berNIM 220160573. Nah, di sini saya akan membahas tentang learning design voice. Nah, kenapa saya membahas ini ya? Karena menurut saya ya ini menarik ya karena cukup banyak dari desain pembelajaran atau ya banyak hal pengantar-pengantar bagi-bagi desainnya tuh bermacam-macam. Jadi saya makanya tertarik untuk membahas ini dan tertarik membaca artikel ini. Di sini saya akan membahas tentang poin introduction atau bisa disebut perkenalan. Nah, buku yang saya baca ini adalah buku karya dari Justin Jeffers, si Gavender, dan Laura Sejourner Nayuis. Ini cukup susah kayak orang Eropa. Nah, di sini Learning Design Voice menawarkan karya penulis yang berlokasi di 13 negara dengan lebih dari 30 bab. 30 menulis desain. Learning Design Voice bukanlah buku cara yang sederhana. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan tantangan, keterangan, kegembiraan, dan inovasi dalam desain pembelajaran. Nah, jadi di sini ada pengantar pembelajaran desain suara. Nah, kenapa sih ada tentang buku lain dalam pembelajaran desain? Padahal kan jumlahnya udah banyak kan, dalam artian. Kalau yang dari yang ini adalah maksud maksud dari ini adalah buku, buku yang saya bacanya bisa dibagi menjadi 3 bagian masing-masing, dimulai dengan provokasi dan tanggapan. Kedua bagian ini provokasi dan respon. Jadi itu ada respon sama ada provokasi ya. Provokasi itu masalah akan masalah yang terjadi. Terus mengedepankan area desain pembelajaran yang menarik perhatian pada pertanyaan-pertanyaan terkait yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai perancangan pembelajaran. Provokasinya adalah provokasi pertama itu adalah desain pembelajaran sebagai lapangan, praksis dan identitas oleh Subennett dengan respon dari Sukaini Walji. Provokasi kedua, desain pembelajaran yang dimanusiakan oleh Daniel Gaskago dengan tanggapan dari Tasnim Jeffer. Provokasi ketiga, kegiatan dan proses oleh screening karunia dengan respon dari Sanalik Gavender. Nah, jadi bagaimana dibayangkan buku ini buat bisa berguna gitu. Desain pembelajaran yang baik seringkali tidak terlihat. Desain pembelajaran yang baik terasa seperti bentuk pengalaman belajar yang paling jelas tentang kami. Lebih jauh lagi, khususnya di ruang online, spektrum penuh aktivitas desain pembelajaran seringkali merupakan peran dari kontributor yang tidak terlihat terhadap pengalaman belajar. Nah, terkadang bekerja di luar pandangan siswa, waktu yang ganjil, dan terkadang di ruang yang ganjil. Dan buku ini tuh memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk melihat proses dan produk karya goib. Nah, untuk memahami proses-proses ini yang melahirkan desain pembelajaran, buku ini banyak manfaatnya buat mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang berbagai peran dan dalam konteksnya untuk mengedukasi lah. Nah, bagian besar pembacanya akan menganggap bab-bab tertentu sangat menginspirasi dan provokatif. Namun bagi namun namun diharapkan bagi pembaca ini lebih sering untuk membaca, karena cara ini berinteraksi dengan jaringan praktisi dan calon rekan kerja. Kami membayangkan bahwa Anda sebagai pembaca. Nah, jadi kayak itu Pak, kita tuh kehidupan sehari-hari pasti kita sering uh, kayak kita untuk berkontribusi kepada seseorang, kita meminta meminta sesuatu ke orang, kayak ada penyelesaian masalah dan situ kita tuh ada penyelesaian masalah dan situ ada namanya uh, penyelesaian lah, bahasanya kayak gitu. Jadi untuk desain pembelajaran ini ya kita harus
apa yang ingin dimasalahkan, bukan dari masalah tapi ya emang apa yang jadi masalah mungkin dari desain pembelajaran itu, dan kita cari solusinya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Semoga apa yang saya terangkan itu bisa dipahami, atau mungkin ada kurang saya minta maaf untuk sepenuhnya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan sampai jumpa.